Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Patutlah di pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan untuk hidup, kesempatan sehat, sehingga kita masih tetap dapat beraktivitas. Sobat mahasiswa sekalian masih diberi kesempatan untuk bisa belajar. Dengan belajar kita bisa memperbaiki diri, dengan memperbaiki diri kita bisa memperbaiki kehidupan kita. Dengan memperbaiki kehidupan kita, kita akan menjadi manusia-manusia yang utama, manusia yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Sobat mahasiswa sekalian, pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-13, mata kuliah perencanaan tenaga kerja, di mana pada topik ke-13 ini kita akan membahas tentang manajemen kompensasi. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, bahwa pada perencanaan tenaga kerja tentunya ketika kita merencanakan tenaga kerja yang akan digunakan atau yang akan dipakai di dalam pelaksanaan operasional dalam menjalankan organisasi maupun perusahaan, tentunya kita harus bisa memaintain, menjaga keberadaan daripada tenaga kerja. Sehingga perlu kita melakukan sebuah pengelolaan perencanaan tenaga kerja yang memasukkan di dalamnya aspek kompensasi, di mana kompensasi ini adalah bagian dari strategi kita untuk bisa menjaga atau memaintain keberadaan karyawan yang ada, keberadaan tenaga kerja yang ada, sehingga kita bisa menjaga sustainability, keberlangsungan perusahaan atau keberlangsungan organisasi untuk tetap bisa mencapai tujuan, visi, misi, sasarannya. Kemudian dengan melakukan pengelolaan kompensasi tadi, ini diharapkan akan bisa menjaga keberadaan tenaga kerja yang ada dan keberadaan tenaga kerja tetap termotivasi, terfasilitasi untuk meningkatkan kinerjanya. Sobat mahasiswa sekalian, saya akan share materi saya. Materi saya ini juga sudah saya share di dalam e-learning. Jadi, pada manajemen kompensasi di sini, hal yang penting yang perlu diperhatikan bahwa kompensasi sendiri itu adalah merupakan sesuatu yang memang menjadi hak yang harus diterima oleh seorang karyawan sebagai pengganti daripada kontribusi jasa mereka atau kerja mereka, hasil kerja mereka yang merupakan kewajiban yang sudah dilaksanakan oleh karyawan ketika dia diterima bekerja di dalam sebuah perusahaan. Sehingga manajemen kompensasi di sini itu adalah merupakan satu proses pengembangan dan penerapan strategi, kebijakan, serta sistem kompensasi yang membantu organisasi untuk mencapai sasarannya. Karena dengan adanya manajemen kompensasi yang baik, ini amat sangat berdampak signifikan terhadap implementasi daripada strategi perusahaan. Karena tenaga kerja inilah yang menjalankan strategi perusahaan. Ya. Sehingga dengan adanya manajemen kompensasi ini, perusahaan atau organisasi itu bisa mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang ada dan tenaga kerja yang diperlukan. Bahkan ini akan menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan motivasi dan komitmen mereka. Dassler sendiri juga mengatakan bahwa manajemen kompensasi ini ketika diterapkan di dalam satu perusahaan, ya, diantaranya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita melakukan
pengambilan keputusan untuk menetapkan berapa kompensasi dan bagaimana mengimplementasikan kompensasi tersebut di dalam suatu perusahaan. Jadi, pertama kita harus melakukan yang namanya survei kompensasi. Penting survei kompensasi ini di samping untuk mengetahui sejauh mana tingkat kompensasi yang itu berdampak pada kinerja, baik itu berdasarkan kondisi lingkungan internal maupun isu-isu daripada pihak eksternal atau berapa kompensasi yang diberikan oleh pesaing dengan perusahaan sejenis seperti kita, ya seperti perusahaan yang ada. Kemudian yang kedua adalah evaluasi pekerjaan. Ini penting karena evaluasi pekerjaan ini adalah akan sangat menentukan ketika pekerjaan itu masuk bagian dari aktivitas utama perusahaan, aktivitas yang langsung menghasilkan margin perusahaan, maka itu perlu mendapatkan satu kompensasi yang layak, ya, kompensasi yang sesuai. Kemudian pengelompokan pekerjaan yang bersama, jadi dikelompokkan mana pekerjaan-pekerjaan itu yang merupakan aktivitas utama dan mana pekerjaan-pekerjaan itu yang merupakan aktivitas pendukung dan sejauh mana pekerjaan tersebut itu sangat mempengaruhi strategi daripada perusahaan. Kemudian pemberian kompensasi ini juga harus disesuaikan dengan tingkatan daripada organisasi. Dan di mana tingkatan pembayaran ini bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama adalah kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Nah, manajemen kompensasi sendiri itu konsepnya seperti apa? Ya. Jadi pemberian kompensasi itu pada umumnya berdasarkan kinerja karyawan. Dan kompensasi itu diberikan merupakan satu balas jasa atau satu hak yang diterima oleh karyawan ketika seorang karyawan sudah memberikan kontribusinya. Untuk itu, keberadaan daripada kompensasi ini akan mendorong semangat kerja karyawan. Ya. Dan kompensasi yang baik, banyak riset menunjukkan pengaruh yang signifikan antara keberadaan daripada kompensasi terhadap peningkatan kinerja maupun produktivitas kerja karyawan. Nah, beberapa konsep juga menunjukkan, salah satunya si Mamora juga mengatakan gaji itu dapat berfungsi sebagai motivator perilaku. Dan gaji itu mengikuti apa yang seharusnya terkait dengan kinerja. Maka dari itu, ketika seseorang yang berkinerja baik, dia harus mendapatkan gaji yang baik. Dan ini jika tidak signifikan, misalkan kalau dia kinerjanya baik, gajinya biasa-biasa saja, ya ini tidak akan bisa melakukan retention karyawan yang seperti ini, yang diberikan gaji yang tidak sesuai dengan kinerjanya, ini akan merasa terdolimi dan dia bisa meninggalkan perusahaan tersebut, mencari perusahaan lain yang memberikan tingkat kompensasi yang lebih baik. Ya. Dan yang harus diketahui bahwa pemberian kompensasi ini memberi manfaat kepada kedua belah pihak, yakni pihak perusahaan dan pihak karyawan. Di mana pihak perusahaan, maka manfaat yang akan diraih, perusahaan akan memperoleh karyawan yang memiliki kompetensi yang bagus dan memiliki kinerja yang tinggi. Dan di mana perusahaan di sini dia akan bisa mempertahankan keberadaan karyawan yang berkinerja tinggi tersebut. Ya, dan ini amat penting peranannya terhadap pencapaian strategi perusahaan. Kalau dari pihak tenaga kerja sendiri ya otomatis ya gaji itu adalah merupakan salah satu faktor yang memang menjadi dorongan mereka untuk bekerja, dan ketika dia mendapatkan gaji sesuai dengan harapan yang diinginkan, maka mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik. Nah, kemudian
keberadaan kompensasi ini ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi penentuan daripada keberadaan kompensasi itu sendiri ya. Jadi penentuan kompensasi itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah kesediaan membayar daripada organisasi. Jadi kalau organisasi atau perusahaan tidak sedia membayar ya tidak akan terjadi kompensasi itu. Dan kemampuan membayar. Ya. Kemudian kemampuan membayar di sini adalah seberapa besar sebetulnya organisasi atau perusahaan bisa membayar seorang tenaga kerja atau karyawan. Karena kalau nggak disesuaikan nanti ya perusahaan akan mengalami satu kondisi finansial yang akan menjadikan perusahaan itu bisa bangkrut kalau nggak sesuai dengan tingkat kemampuan dia membayar. Kemudian persyaratan-persyaratan di dalam pembayaran tersebut. Ini nanti akan kita bahas lebih detail ya di slide berikutnya. Kemudian bentuknya bisa upah harian, gaji tetap, upah insentif, kemudian juga bisa dalam bentuk pembagian laba. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi di perusahaan ini ada beberapa yang mempengaruhi. Yang pertama adalah produktivitas kerja. Ya, otomatis karena produktivitas ini adalah rasio antara input dan output ya. Di mana semakin tinggi tingkat output, maka semakin besar pula komponen yang akan diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Kemudian kemampuan untuk membayar. Ini tadi sudah saya jelaskan sedikit. Ini adalah merupakan satu hal yang logis. Ya, karena ukuran besaran kompensasi itu sangat tergantung daripada kemampuan perusahaan dalam membayar kompensasi karyawan. Maka dari itu, banyak juga ketika adanya UMK naik, ketika UMK itu tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan karena perusahaan tidak mampu memberikan tingkat kompensasi sesuai dengan peraturan UMK, maka perusahaan juga pilihannya dia pasti dia akan pindah bergeser mencari daerah yang tingkat UMK-nya lebih rendah dan dia mampu membayar. Ya. Karena kalau nggak gitu dia akan bisa bangkrut ya. Ya, karena dia tidak ada kemampuan membayar tingkat kompensasi sesuai dengan nilai UMK yang ada. Kemudian kesediaan untuk membayar di sini adalah merupakan satu kesediaan dari perusahaan untuk bisa membayar kompensasi secara layak dan adil. Nah, meskipun ditetapkan UMK, tapi kalau perusahaan tidak mau bayar sesuai dengan UMK, ya nggak akan terjadi. Kemudian penawaran dan permintaan ini penting. Ya, ketika kemudian penawaran terhadap tenaga kerja itu tinggi, ya, tapi permintaannya sedikit, ya otomatis ya, harga tenaga kerja itu atau kompensasi itu akan rendah. Sebaliknya, ketika penawarannya sedikit dan permintaannya tinggi, banyak, ya, yang membutuhkan tenaga kerja itu, ya, ini juga akan menjadikan tingkat kompensasi yang akan diterima oleh tenaga kerja itu menjadi tinggi. Kemudian faktor serikat buruh atau organisasi karyawan ini penting karena banyak sekali di beberapa perusahaan, apalagi kondisi saat ini peran daripada serikat buruh ini mempengaruhi tingkat kompensasi daripada karyawan. Kemudian faktor ekonomi, ya otomatis ya tadi pergeseran UMK dari kota-kota besar ke kota-kota kecil. Ya, kalau UMK di kota Sidoarjo, Surabaya otomatis lebih tinggi dibandingkan UMK yang ada di kota Nganjuk. Ya. Kemudian faktor daripada jabatan. Ya, ketika jabatan itu
lebih tinggi, ya otomatis tenaga kerja akan mendapatkan tingkat kompensasi yang lebih tinggi. Dan faktor pendidikan dan pengalaman. Jadi faktor ini akan amat mempengaruhi tingkat besarnya kompensasi. Makanya ketika Anda nanti lulus sarjana, itu juga harus ditambahi dengan beberapa bukti kompetensi dan pengalaman. Karena secara aturan ketika pendidikan Anda lebih tinggi, maka Anda harus mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Makanya kadang-kadang perusahaan itu menghindar untuk merekrut Anda yang sudah sarjana itu. Karena ya itu tadi, harusnya memang Anda akan mendapatkan tingkat kompensasi. Tapi ketika kompetensi Anda itu sesuai dengan tingkat pendidikan Anda, ini juga akan lebih membuat perusahaan merasa worth it lah ketika melakukan rekrutmen lulusan sarjana. Kemudian faktor pemerintah, ya ini adanya UMK dan lain sebagainya, itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini juga amat sangat berdampak dan berpengaruh terhadap besaran tingkat kompensasi yang akan diterima oleh seorang tenaga kerja. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan sistem pengelolaan upah itu sendiri, sistem pengelolaan kompensasi. Jadi sistem pengelolaan upah itu agar bisa dapat meningkatkan kinerja, memotivasi karyawan, maka dia harus dikelola berbasis 3P. Ya. Jadi, P yang pertama adalah pay for person. Jadi, upah yang didasarkan atas apa yang ada di dalam personality daripada tenaga kerja. Di sini struktur dan skala upah itu disusun oleh perusahaan dan wajib pengusaha itu memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi, dan ini merupakan salah satu amanat dalam PP Peraturan Pemerintah tentang Ketenagakerjaan pasal 14 nomor 78 tahun 2015. Kemudian P yang kedua adalah pay for position. Jadi di sini upah yang didasarkan atas posisi yang akan dijalankan oleh tenaga kerja atau posisi yang dijalankan oleh tenaga kerja. Dan posisi ini pasti hubungannya dengan nilai jabatan. Jadi keberadaan jabatan ini harus inline dengan tunjangan jabatan yang akan diterima oleh mereka. Semakin tinggi jabatannya, maka tunjangan jabatannya juga akan diperoleh lebih tinggi. Jangan sampai kemudian ketika dia memiliki jabatan yang lebih tinggi, tunjangan jabatannya justru kalah dengan jabatan yang ada di bawahnya. Mungkin karena faktor like or dislike, mungkin karena faktor dia lebih dekat, meskipun jabatannya lebih rendah, gajinya lebih tinggi. Nah, ini akan merusak tatanan organisasi. Ya, bisa pergi nanti karyawannya, pindah ke perusahaan lain. Kemudian P yang ketiga adalah pay for performance. Jadi upah yang didasarkan atas performance. Di sini bahwa perusahaan memberikan penghargaan yang lebih tinggi kepada karyawan yang berkinerja lebih tinggi. Jadi kinerja ini ukurannya adalah hasil kerja. Ya, jadi meskipun nanti kompetensi dan posisinya berbeda-beda, tapi ketika dia berkinerja tinggi, ya dia akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi karena kinerjanya dia lebih bagus. Nah, apa bentuk kompensasi? Tadi sudah saya singgung sedikit ya. Nah, di sini kita jelaskan bentuk kompensasi itu bisa berupa kompensasi finansial. Nah, kompensasi finansial sendiri itu terdiri merupakan satu kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dalam bentuk uang. Ya. Dan dalam bentuk uang di sini bisa kompensasi finansial secara langsung, yakni perusahaan memberikan
kompensasi kepada karyawannya dalam bentuk uang secara langsung dan periodik. Biasanya bentuknya dalam bentuk upah harian, gaji tetap, upah insentif, bonus. Nah, kemudian yang kedua, bisa dalam bentuk kompensasi finansial yang tidak langsung. Ya, ini biasanya bentuknya seperti tunjangan makan, transport, tunjangan hari tua, pensiun, asuransi, tunjangan hari raya. Nah, sedangkan kompensasi yang kedua adalah kompensasi yang non-finansial. Jadi dia bentuknya bukan uang, tapi berupa fasilitasi, penghargaan, pujian. Ini juga kompensasi yang dibutuhkan oleh karyawan, oleh tenaga kerja. Ya. Karena ini akan berdampak juga terhadap kondisi psikologis daripada karyawan, kenyamanan karyawan, ya, keamanan karyawan, ya. Dan biasanya kompensasi yang non finansial ini bentuknya bisa merupakan salah satu fasilitasi perusahaan. Ya, misalnya memberikan fasilitas kerja yang nyaman, yang layak, ya kan? Kemudian ada family gathering, ya. Kemudian ada perhatian daripada perusahaan ketika dia misalkan kondisi keluarganya sakit, ya ada tunjangan cuti, tunjangan ibadah haji dan lain sebagainya. Ini juga akan bisa berdampak signifikan untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Nah, selanjutnya ketika kita melakukan pengelolaan kompensasi, maka kita harus membuat sistem kompensasi. Nah, sistem kompensasi ini dibuat agar dapat memberikan kompensasi dengan struktur ya dan model atau klasifikasi yang sesuai dengan kondisi daripada organisasi atau perusahaan. Nah, sistem kompensasi ini terdiri dari yang pertama adalah kompensasi yang didasarkan dengan sistem waktu. Di sini kompensasi yang besarannya telah diatur berdasarkan waktu kerja karyawan. Waktu kerja ini bisa berupa jam, hari, minggu, dan bulan. Jadi karyawan tahu kalau saya bekerja 1 jam saya dapat berapa sih di perusahaan ini. Nah, ini harus dibuat struktur sistem kompensasi yang didasarkan atas sistem waktu. Kemudian yang kedua adalah kompensasi yang didasarkan atas sistem hasil. Ya, jadi karyawan harus tahu, tenaga kerja harus memahami dia. Ketika saya bekerja dengan tingkat kinerja 100%, saya akan mendapat berapa? Kalau saya bekerja dengan hasil kerja 80%, saya akan dibayar berapa? Ya, otomatis. Kalau dia 100%, dibayar 100%, sesuai dengan satuannya. Ya, kalau 80%, ya angka pengali daripada kompensasinya juga 80%. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistem kompensasi yang didasarkan atas sistem borongan. Ini beda. Ya, biasanya untuk tenaga kerja harian. Biasanya ini terkait dengan volume hasil kerja yang dihasilkan daripada seorang tenaga kerja. Jadi, kemudian terakhir adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberadaan daripada kompensasi dan benefit. Ya. Jadi, yang pertama adalah level of compensation and benefit ini tergantung dari yang pertama adalah employee daripada kondisi daripada performance tenaga kerja ya. Kemudian kondisi daripada pekerjaan tenaga kerja. Kemudian kondisi daripada tingkat bisnis atau keberadaan bisnis tenaga kerja. Ya kan? Kemudian labor tenaga kerja. Ini sudah kita jelaskan ya sebelumnya. Kemudian adalah keberadaan daripada manajemen itu sendiri karena ini menentukan ketika perusahaan atau manajemen perusahaan menganggap perusahaan itu sebagai satu aset atau human capital, maka biasanya tingkat penghargaannya terhadap kompensasi itu lebih tinggi. Ya kan? Kemudian juga kondisi lokasi daripada geografis daripada perusahaan, ukuran perusahaan, kemudian tingkat keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Jadi ini overall diagram faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kompensasi dan benefit yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Ya, ini sumbernya adalah dari Henderson dalam bukunya tentang manajemen kompensasi. Baik,
Sobat mahasiswa sekalian, ini yang bisa saya jelaskan pada pertemuan yang ke-13 tentang manajemen kompensasi. Selanjutnya, nantinya Anda diskusikan dengan sesama mahasiswa bagaimana peran daripada manajemen kompensasi di dalam penyusunan perencanaan tenaga kerja. Otomatis di sini peran daripada manajemen kompensasi ini amat penting karena manajemen kompensasi sendiri itu nanti akan menjadi satu dasar bagi perusahaan untuk menentukan tingkat upah yang sesuai, tingkat kompensasi yang tepat, sehingga nanti keberadaan daripada kompensasi yang ada ini bisa menarik tenaga kerja yang baik, karena dengan adanya tingkat kompensasi yang layak, yang bagus, yang lebih tinggi, yang kompetitif, ini akan memudahkan perusahaan untuk melakukan proses rekrutmen tenaga kerja yang berkualitas. Di samping itu juga keberadaan daripada manajemen kompensasi yang baik ini juga bisa akan menciptakan motivasi tenaga kerja yang tinggi sehingga dia bisa menghasilkan satu kinerja yang tinggi. Kemudian keberadaan manajemen kompensasi yang baik juga akan bisa membuat perusahaan mempertahankan ya karyawan-karyawan yang berkinerja tinggi tersebut, dan ini juga akan menjadi jaminan bagi perusahaan untuk mempertahankan sustainability perusahaan baik tingkat kinerjanya maupun tingkat keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Jadi itu sobat mahasiswa sekalian yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang kita bisa pelajari pagi hari ini itu bisa bermanfaat buat sobat mahasiswa sekalian. Dan jangan lupa tetap semangat dan tetap berprestasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.